Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Ini adalah video kedua saya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas mengenai satu desa yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kenapa kok bisa diazab? Karena penduduknya di situ kemaksiatannya itu sudah sama seperti bangsa Sodom. Tapi ini terjadi di Indonesia loh, teman-teman. Dan ini tepatnya di Jawa. Nama desanya ini Legetang yang terletak di Banjarnegara, Jawa Timur Pak, Jawa Tengah? Jawa Tengah, teman-teman, yang benar ya. Dan ini kejadiannya pada tahun 1955. Pada saat itu dukuh Legetang ini yang terletak di Kecamatan Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara, merupakan sebuah dukuh atau desa yang sangat makmur. Dan kebanyakan dari mereka itu para petani yang cukup sukses. Mereka bertani sayur-sayuran, berbagai kesuksesan mengenai pertanian. Ini ada di desa Legetan. Kesuksesannya itu seperti apa? Misalnya, di desa lain itu lagi gagal panen atau lagi tidak panen. Sementara di desa Legetan ini, panennya akan berlimpah ruah. Dan memang juga hasil pertaniannya dia kualitasnya sangat bagus dibanding desa-desa lain di sekitarnya. Tapi dengan segala kenikmatan ini, bukannya mereka bersyukur. Kemaksiatan yang dilakukan oleh warga di desa Legetan ini, contohnya perjudian yang marajalela, minum-minuman keras, setiap malam melakukan pesta lengger. Pentas lengger ini tarian tradisional yang dibawakan oleh penari perempuan. Itu tari-tarian yang berujung pada perzinahan. Dan mereka setiap malam loh melakukan tari-tarian seperti ini. Contoh lagi nih, kemaksiatan yang dilakukan oleh warga Legetan ini, yaitu persetubuhan antara anak dan orang tua. Dan selain itu mereka juga melakukan kemaksiatan seperti hubungan sesama jenis. Bener-bener deh persis seperti dengan bangsa Sodom ya. Cuman ini terjadi di Indonesia, tepatnya ya di Jawa Tengah ini. Lantas bagaimana cerita selengkapnya kok sehingga desa ini tuh hilang dalam semalam? Bener-bener rata dengan tanah, tidak ada sama sekali tanda-tanda puing-puing atau apakah sedikit pun tidak ada. Benar-benar hilang dalam sekejap mata, dalam semalam itu. Seperti tidak pernah ada desa di tempat itu. Bagaimana kok bisa seperti itu? Bagaimana cerita selengkapnya? Kejadiannya di tahun 1955, berarti di sini Indonesia baru 6 tahun merasakan kemerdekaan dari penjajahan Jepang dan Belanda. Warga desa Legetan ini baru sekitar 6 tahun merasakan benar-benar kebahagiaan menikmati hasil bumi yang melimpah ruah tanpa harus diberikan oleh penjajahan Jepang atau Belanda. Mereka di sini benar-benar kayak euforia begitu. Kegembiraan mereka ini cuman melampaui batas sampai menjurus kepada kemaksiatan. Semua maksiat mereka lakukan. Persis kaum Sodom. Malam itu turun hujan yang sangat lebat di desa itu. Tapi warga desa Legetan ini masih saja tenggelam dalam kemaksiatan. Barulah pada tengah malam hujan mulai reda. Nah, di sini awal-awalnya ya teman-teman. Di sini kita sudah mau masuk kepada keruntuhan desa ini ya. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat besar seperti bom jatuh. Atau seperti suara benda yang teramat berat itu jatuh. Dan itu semua warga desa mendengar, bahkan desa-desa tetangga yang jaraknya beberapa ratus kilometer dari desa Legetan juga mendengar suara yang seperti bom dijatuhkan itu. Sangat besar suaranya, sangat keras sekali suaranya. Namun malam itu tidak ada satupun yang berani keluar karena suasana memang sangat gelap gulita dan jalanan licin. Baru nanti pada pagi harinya, masyarakat yang ada di sekitar dusun Legetan ini, maksudnya yang desa-desa tetangga ini, yang penasaran dengan suara keras semalam, pada keluar dan mencari tahu. Dan mereka sangat kaget ketika mereka melihat puncak gunung Pengamun-Amun terbelah. Dan mereka lebih dikagetkan lagi ketika desa Legetan ini tertimbun tanah oleh irisan puncak gunung. Bahkan bukan saja tertimbun, desa Legetan ini malah sudah berubah menjadi sebuah bukit baru dalam waktu semalam.
dengan mengubur seluruh desa serta warganya. Ini sebenarnya bukan longsor ya teman-teman. Jadi itu gunung itu ibaratnya seperti gini. Ini nasi tumpeng, terus di kerucutnya itu bagian atasnya itu terpotong gitu. Nah ini di Gunung Pengamun-Amun ini seperti itu kronologis kejadiannya. Jadi nggak longsor begini dan menimbun desa itu, tidak. Tapi seperti itu puncak dari Gunung Pengamun-Amun itu yang kerucutnya kayak terpotong begitu, dan kerucutnya itu seperti dipindahkan menuju ke desa Legetan begitu. Karena desa Legetan ini kalau dipikir secara logika, dia tidak akan kena longsoran dari Gunung Pengamun-Amun karena jaraknya itu dia jauh dari kaki Gunung Pengamun-Amun. Dan untuk sampai ke desa Legetan ini itu ada sungai dan jurang. Jadi jika memang di gunung itu terjadi longsor, desa Legetan ini tidak akan kena, karena longsornya itu harus melewati sungai dulu dan harus ngelewatin jurang lagi untuk bisa sampai ke desa Legetan. Jadi benar-benar tidak masuk di akal. Sedangkan desa-desa yang ada di kaki gunung, persis di kaki Gunung Pengamun-Amun itu tidak kena sama sekali, tidak tertimbun sama sekali. Justru desa Legetan yang letaknya jauh dari kaki gunung yang kena, yang tertimbun. Jadi benar-benar Allah seperti malaikat seperti mengangkat ya, memotong puncak Gunung Pengamun-Amun, kemudian diangkat itu puncaknya, pucuk gunung itu diangkat, kemudian dijatuhkan persis di atas desa Legetan. Terus tertimbunlah semua di satu desa dan satu warganya itu semua, yang si pembuat maksiat itu habis dalam semalam. Nah, gegerlah di situ kawasan Dieng. Jadi ini terjadi di kawasan Dieng ya teman-teman. Kalau ibaratnya sekarang tuh viral tuh. Dan di situ hanya ada 2 warga desa Legetan yang selamat, semuanya perempuan. Dan Allah mungkin sengaja memang menyelamatkan 2 orang ini untuk menjadi saksi kejadian tersebut. Dan ini juga ada saksinya, ada saksi mata yang masih hidup loh, namanya Pak Toyib. Dan pada saat kejadian itu Pak Toyib ini masih berumur 11 tahun. Dan kalau sekarang mungkin beliau sudah sepuh sekali ya. Malam itu saat tertimbunnya desa Legetan itu, Pak Toyib ini juga mendengar sampai ke rumahnya. Padahal desanya dia itu bukan di desa Legetan, tapi nama desa tempat tinggal Pak Toyib ini desa Kepakisan. Bahkan dia juga sampai mendengar suara yang sangat keras sekali itu. Menurut Pak Toyib, desa-desa di sekitar desa Legetan itu juga sebenarnya rata-rata ya melakukan perjudian, minuman keras gitu, tari-tarian. Tapi menurut Pak Toyib ini tidak separah desa Legetan ini. Karena desa Legetan ini maksiat-maksiatnya itu lebih ke seks bebas begitu. Dari 351 korban jiwa, terdapat 19 orang yang berasal dari luar desa Legetan. Jadi kemungkinan ini yang 19 orang ini adalah pengunjung untuk menikmati kemaksiatan itu juga. Karena di Legetan ini kan setiap malam ada tari-tarian. Nah, 19 orang ini yang dari desa lain yang masuk ke desa Legetan ikut juga menjadi korban. Jadi desa Legetan ini tuh tertimbun bukan karena longsoran, tapi karena potongan puncak gunung. Jadi gak masuk akal loh ya. Karena kalau longsor pun desa Legetan ini nggak akan kena. Jadi sekali lagi desa Legetan ini tertimbun bukan karena terkena longsoran gunung, tapi karena puncak Gunung Pengamun-Amun itu terpotong dan seperti terangkat menuju ke desa Legetan dan puang, langsung seperti diangkat dan kemudian dijatuhkan di atasnya begitu. Jadi bukan karena longsor sebenarnya tertimbunnya itu desa. Saksi mata lainnya yang masih hidup yang langsung melihat kejadian desa Legetan ini adalah Pak Suhuri, warga desa Pekasiran. Jadi dia itu tetangga desa. Nah, dia juga memberi kesaksian bahwa memang benar-benar hal itu terjadi malam itu. Dan sekarang beliau pasti usianya juga sudah sangat-sangat sepuh ya. Karena ini kan terjadi tahun 1955. Menurut Pak Suhuri, kejadiannya itu pada pukul 23.00, jam 11 malam. Dan saat musim hujan.
Pak Suhuri dan beberapa temannya malam itu tidur di masjid dan baru mendengar bahwa Desa Legetan tertimbun potongan puncak Gunung Pengamun-Amun itu jam 3 subuh baru dia mendengar musibah itu. Dan Pak Suhuri ini saat mendengar kabar itu langsung lemas karena di Desa Legetan dia punya saudara yang tinggal di situ. Kakak kandungnya Pak Suhuri yang bernama Ahmad Ahyar itu warga Desa Legetan. Dan saudaranya Pak Suhuri ini meninggal, anaknya juga meninggal, 6 orang anaknya meninggal dan istrinya juga meninggal. Kata Pak Suhuri lagi, longsoran tanah itu seperti terbang dari lereng gunung dan jatuh tepat di pemukiman. Sangat aneh menurut Pak Suhuri. Ya benar, sangat aneh. Tapi tidak ada yang tidak mungkin jika memang itu kehendak Allah ya. Sebenarnya gejala lereng gunung akan longsor itu sudah diketahui 70 hari sebelum kejadian. Jadi yang mengetahui sebenarnya itu lebih dulu para pencari pakan ternak dan kayu bakar melihat ada retakan memanjang dan cukup dalam di tempat itu. Tapi tanda-tanda itu tidak membuat orang waspada. Meski sering menjadi obrolan di Desa Legetan. Jadi sebenarnya warga Desa Legetan ini sudah sering membahas bahwa di Gunung Pengamun-Amun itu sudah ada retakan dan orang baru menghubungkan kejadian itu setelah Desa Legetan ini kiamat. Jadi benar-benar di Desa Legetan ini tidak ada sama sekali lagi tanda-tanda bahwa pernah ada desa di situ. Seperti misalnya biasa desa kena longsor, ada puing-puing rumah, ada atap yang masih terlihat atau balok-balok rumah yang berserakan. Seperti yang kita lihat pada umumnya longsor, ada jenazah, ada yang terlihat pakaian terhambur kemana-mana, sisa-sisa rumah, puing-puingnya, biasa masih ada tanda-tandanya kan. Tapi Desa Legetan ini sama sekali bersih, tidak ada tanda-tanda bahwa di situ pernah ada sebuah desa yang makmur dengan warga desanya yang kaya-kaya, yang sukses dengan pertaniannya. Benar-benar tidak ada tanda-tanda sama sekali, bersih seperti bukit yang tidak pernah ada desa sebelumnya. Jadi masih di eranya Presiden Soekarno ya, kejadian ini tahun 1955. Baru 6 tahun Indonesia merdeka dan kejadian seperti bangsa Sodom terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Nah, untuk memperingati kejadian itu, pemerintah lalu mendirikan tugu. Di tugu tersebut ditulis dengan plat logam. Ini tugunya dan teman-teman bisa lihat tulisannya seperti ini. Nah, itu tadi dia teman ceritanya. Dan ini adalah video kedua saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, silahkan di dislike. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan channel ini, klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, see you next video and bye-bye.